Salam, selamat datang dan beribadah di ibadah online GPI Menteng. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang dalam surga, kami ucap syukur ya Tuhan untuk hari ini, untuk pagi ini. Kami masih bisa bernafas, kami beribadah, semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo beserta 4 wakilnya. Gembala Rayon 1F Bapak Budi Sastra. Gembala di tempat ini Bapak Binsar Sitorus serta dengan wakilnya. Kau berkati ya Tuhan hamba-hamba-Mu ini. Berikan mereka roh yang takut akan Tuhan. Semakin unity ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kau juga berkati ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Menjadi terang bagi setiap jalan kami. Dan pelita bagi kaki kami. Terima kasih ya Tuhan. Kau juga berkati ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu tidak kembali dengan sia-sia Tuhan. Tapi firman itu berbuah-buah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap pergumulan mereka. Pergumulan dalam usaha maupun uang sekolah. Maupun apapun itu ya Tuhan. Kami percaya Yesus. Para malaikat-Mu Kau kirimkan ya Tuhan. Pertolongan itu datang ya Tuhan. Hari ini juga ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa membawa bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Berkati presiden, wakil presiden, para menteri, serta gugus COVID ya Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau pakai mereka lebih lagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk perekonomian bangsa kami. Setiap pengusaha mungkin mereka kesulitan, tapi kami percaya Tuhan. Ada jalan Tuhan, Kau bangkitkan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pakai lebih lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia Tuhan. Kau bangkitkan generasi-generasi yang cinta akan Tuhan. Cinta akan Tuhan, mati-matian Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kalau sebentar ya Tuhan kami mau memuji Engkau lebih lagi ya Tuhan. Kau berkati ibadah kami ya Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami yang percaya mengucapkan haleluya. Saya mengajak jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersuka cita. Haleluya. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janji-Mu. Ku dapat kemenangan di dalam nama-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janji-Mu. Ku dapat kemenangan di dalam nama-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Kami percaya Tuhan, Engkau mujizat berikan bagi setiap kami yang bersuka cita. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku
aku percaya sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Mari kita bersuka cita, rayakan kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Buktikan yang nyata dari hari ke hari. Besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Yes. Tuhan Yesus baik. Yes. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan, bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu, besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Come on, say. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Kami percaya Tuhan. Amin. Tuhan, bersama-sama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu Engkau akan menudungi aku, di bawah sayapmu aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok.
Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepadamu, maka engkau akan meluputkanku. Engkau akan membentengiku sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, engkau akan menjawab. Engkau akan menyertaiku dalam kesesakan. Engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan kau kenyangkan aku, dan akan kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah
jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana
disucikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kami Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. pujian sembah kami Tuhan. Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Haleluya. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama kami. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sembah Dia. Bersama-Mu Tuhan, di dalam-Mu Yesus. Haleluya, kami percaya Tuhan. Sembah kami bagi-Mu, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini Tuhan, firman-Mu jadi pegangan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lewati badai, lewati gelombang, bersama dengan Engkau, kami menjadi pemenang. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini,
Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Iman percaya kami padamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. dengan segenap hati kami. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Panggil nama Yesus. Yesus, ku percaya padamu. Oh, Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Iman percaya kami Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Haleluya, luar biasa, sudah sekian hari kita masuk di tahun 2021. Tuhan baik, amin. Yuk kita sama-sama siapkan hati, siapkan Alkitab juga, supaya kita sama-sama konsentrasi dan diberkati. Karena kita menerima kebenaran firman, sungguh-sungguh ini suara dari Tuhan yang kita percaya Tuhan lagi mau menuntun kita, amin. Yuk sebelum kita dengar firman, kita mau doa dulu, kita siapkan semuanya. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur buat semua penyertaan Tuhan, pimpinan-Mu yang membawa kami sampai hari ini. Tolong kami terus ya Tuhan, supaya kami bisa melangkah dalam pimpinan Tuhan, sehingga hari-hari ini yang kami prioritaskan tepat. Kami mohon campur tangan Tuhan, berkati hamba-Mu yang sampaikan firman, urapi anak-anak-Mu yang beribadah online sama-sama.
biar setiap kami semua boleh diberkati. Terima kasih Aba, Roh Kudus beracara dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Desember yang lalu Tuhan tiba-tiba taruh ayat ini di hati saya untuk disampaikan. Dan saya renung-renungkan sampai akhirnya kita masuk di tahun 2021. Ya, dan Tuhan bukakan banyak hal. Rupanya memang itu ayat untuk persiapan masuk di 2021. Paling tidak untuk saya. Tapi karena begitu jadi rema dan berkat, saya rindu sharing hari ini buat kita semua. 1 Tawarikh 22 ayat 19. Mari lihat sama-sama ya. 1 Tawarikh 22 ayat 19. Firman Tuhan berkata begini. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Pesan ini adalah pesan Daud untuk Salomo. Ya. Papah Daud ini akan segera mentransfer otoritasnya kepada Salomo. Dan Daud menugaskan tugas baru di era baru buat Salomo yang akan menjadi raja baru pengganti dirinya. Tugas apa itu? Tugas membangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu harus dibangun katanya supaya tabut perjanjian dapat dibawa masuk. Karena sampai hari itu tabut perjanjian masih ada di kemah Daud. Ya. Dan perkakas kudus bisa dibawa masuk. Ya, perkakas kudus ada di kota lain. Di tempat kemahnya Musa masih berdiri pada zaman itu. Jadi ini semua dua-duanya mau disatukan nih. Ya, tabut perjanjian yang di kemah Daud sama perkakas kudus yang di kemah Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, rumah Tuhan harus dibangun. Kenapa? Karena rumah Tuhan itu tidak jadi dengan sendirinya. Biarpun bahan-bahannya udah disiapin sama Daud semuanya. Kayu-kayunya, emas-emasnya, logam-logamnya, tembaga-tembaganya, semua Daud sudah siapkan karena Daud cinta sama Tuhan luar biasa. Tapi Tuhan udah tetapin, ya di era yang baru, generasi yang baru yang akan membangun. Jadi generasi sebelumnya yang menyiapkan. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa hubungannya sama kita? 2021 kita ada di era P Aleph. Ini ada di depan mata, tahun integritas. Mari katakan sama-sama dengan saya, tahun 2021 tahun integritas. Sekali lagi, tahun 2021 tahun integritas. Integritas tidak muncul dengan sendirinya. Sama seperti rumah Tuhan, biarpun udah disiapin oleh Daud, tidak bisa berdiri sendiri. Salomo mesti kerja keras supaya rumah Tuhan itu berdiri. Integritas juga demikian. Integritas bukan sesuatu yang jadi sendiri. Enggak, ya. Integritas itu bukan DNA. Integritas itu bukan turunan. Karena papahnya berintegritas otomatis anaknya berintegritas. Enggak. Semua orang harus melalui sesuatu, pembentukan, tantangan, menghadapi challenge, baru kemudian dia menjawab setiap challenge itu, tantangan itu, proses itu dengan baik. Sehingga di setiap hal, di setiap waktu dia bisa tunjukin integritas. Baru integritasnya muncul. Saudara, ya itu hasil latihan, itu hasil pembentukan. Nah, model teladan yang paling top terhadap integritas, yang paling sempurna, jelas Yesus Kristus Tuhan. Ya, buat saya, pemahaman saya yang namanya tahun integritas adalah tahun pembentukan, tahun pelatihan untuk menjadi seperti Yesus. Kalau minggu integritas, maka 1 minggu itu kita akan dibentuk sama Tuhan. Kalau bulan integritas, maka 1 bulan kita akan mengalami 30 hari pembentukan oleh Tuhan. Tapi kalau dibilang tahun integritas, berarti sepanjang tahun
Nah, ini tanggal berapa Anda mendengarkan firman ini? Kurangi ya dari 365 hari. Sisa segitu tuh waktu yang akan Anda dan saya hadapi di depan. Sampai targetnya adalah hati, pikiran bisa sama dengan kata dan perbuatan. Ya, karena kata kamus bahasa Indonesia bilang integritas adalah samanya satu situasi di mana hati dan pikiran sama dengan kata dan perbuatan. Gitu. Saudara, rumah Tuhan kita harus bangun karena tidak jadi dengan sendirinya. Integritas harus kita bangun. Rumah Tuhan di zaman hari ini adalah hidup kita. Ya, bukan gedung lagi, tapi hidup kita. Supaya apa? Dikatakan begini, tabut perjanjian bisa dibawa masuk. Apa itu tabut perjanjian? Arti rohaninya buat kita gereja Pentakosta, kita ngerti yang namanya simbolisasi di dalam Alkitab. Tabut perjanjian bisa dibawa masuk, itu bicara soal hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan, tuntunan Tuhan bisa masuk di dalam hidup kita. Kalau kita bangun rumah Tuhan. Kalau kita bangun integritas kita, maka hadirat Tuhan, tuntunan Tuhan menguasai ruang paling utama, ruang Maha Kudus di dalam hidup kita. Artinya jadi prioritas, jadi yang utama. Yang kedua, perkakas kudus dibawa masuk. Apa itu perkakas kudus? Di dalam Alkitab Perjanjian Lama dijelaskan bahwa perkakas kudus ditaruh di ruang kudus. Jadi ruang kedua, ruang nomor 1 ruang Maha Kudus, ruang kedua ya itu ruang kudus. Di dalamnya ada 3 perkakas kudus. Yang pertama adalah meja roti persembahan, bicara tentang firman Tuhan. Kaki dian, bicara soal karunia Roh Kudus dan manifestasinya. Mesbah dupa, bicara soal gaya hidup doa, pujian, penyembahan. Rumah Tuhan harus dibangun, integritas harus dibangun supaya Anda dan saya punya yang namanya gaya hidup, lifestyle. Setiap hari mencari firman Tuhan. Mencari firman Tuhan. Meja roti persembahan itu roti selalu tiap pagi oleh para imam diganti dengan roti yang baru. Itu perlambang dari firman Tuhan yang kalau Anda dan saya mau memilikinya, berarti tiap pagi kita juga mesti baca Alkitab, harus ada firman baru yang jadi rema buat kita hari yang baru. Itu berarti meja roti persembahannya sudah di situ. Ya, yang kedua ada karunia Roh Kudus, manifestasi kuasa Roh Kudus. Yang ditulis di 1 Korintus 14 itu bisa terjadi semua karunia itu bisa mengalir dalam hidup kita sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang Roh Kudus berikan kepada Anda dan saya. Kita kerja gak cuma dengan kekuatan kita kerja dengan kekuatan Roh Kudus juga. Manifestasi kuasa Roh Kudus bekerja. Sehingga hikmat bukan cuma hikmat kita yang kita andalkan. Ada hikmat dari Tuhan juga. Hidup yang memakai atau dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Jangan coba jalani tahun ini dengan kekuatan sendiri. Tuhan minta biar perkakas kudus itu masuk dalam hidup kita. Artinya gini, biar kekuatan Tuhan masuk dalam hidupmu dan engkau hidup dengan kekuatannya. Amin. Saudara kasih Tuhan, lalu ada mesbah dupa, gaya hidup doa, pujian, penyembahan. Doa, pujian, penyembahan jangan jadi barang asing, tapi harusnya sudah menjadi gaya hidup kita, sudah menjadi nadi kita, menjadi satu dengan Anda dan saya. Gak terpisahkan. Kemana-mana gak bisa lepas dari doa. Kemana-mana gak bisa lepas dari pujian, penyembahan. Bawa hadirat Tuhan tiap waktu. Saudara, itu gak bisa terjadi kalau integritas tidak dibangun, kalau rumah Tuhan tidak dibangun. Siapa di sini mau melakukannya? Semua mau? Puji Tuhan, haleluya. Saudara dikasih Tuhan, nah kalau mau melakukan, kita dengerin nasihat dari Opa Daud, ya. Opa Daud kasih nasihat kepada Salomo, ya. Opa Daud memberi nasihat kepada Salomo. Salomo, ya,
ini ada tuntunan Tuhan dikasih tahu begini, arahkanlah hati dan jiwamu mencari Tuhan. Ya, nomor 1, hati mencari Tuhan. 2, jiwa mencari Tuhan. Ya. Saudara dikasih Tuhan ada 3 ya, nanti saya akan kasih tahu yang ketiga. Yang pertama adalah hati mencari Tuhan. Kalau mau membangun rumah Tuhan, maka hati harus selalu mencari Tuhan. Apa itu hati? Bahasa Ibraninya hati itu lebab. Bahasa Yunaninya kardia. Saya langsung simpulkan aja. Ya, ini bicara soal pemahaman, understanding, conscience, suara hati, resolution, determination, keteguhan, energi yang kita taruh dalam hidup kita untuk mencari Tuhan. Menjadikan Tuhan prioritas, menjadikan Tuhan pusat kehidupan, menjadikan Tuhan motivasi kita, karakter kita. Kalau disimpulkan begini, seluruh totalitas hidup yang mencari dan memastikan kehadirannya. Bayar harga, berjuang, supaya Tuhan terus ada dalam hidup. Ya, kan kita tahu Tuhan tidak suka sama orang yang sombong ya. Ayat-ayat tentang kesombongan banyak banget. Nah kalau udah tahu, jangan sombong. Jadi sepanjang tahun 2021 tuh kita jaga supaya hal-hal yang bisa menjaga kita dan Tuhan tidak terpisah, jangan hadir. Ya, kita jaga hidup benar. Kita jaga hidup benar, hidup kudus. Di tiap kali kita mau lemah, kita ada dalam posisi di mana ada keputusan, aduh ini kok kayaknya kalau nggak nipu nih, nggak berhasil nih, harus nipu. Wah, kita mesti jaga nih, jaga. Kalau aku nipu nih Tuhan ninggalin aku nih. Wah nggak deh, nggak dah. Supaya hadirat Tuhan tetap jalan sama saya memilih untuk rugi. Wow, ya. Ada Mazmur yang berkata, siapakah orang yang bisa naik ke gunung kudus Tuhan? Ya, orang yang bahkan gak apa-apa kalau rugi. Lebih baik dia pegang semua janjinya. Gitu. Saudara dikasih Tuhan, ya hatinya mencari Tuhan. Yang penting Tuhan senang. Ya, yang penting Tuhan senang. Mau gak saudara? Jadikan Tuhan prioritas. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Amin. Hanya Tuhan. Filipi 2 ayat 5 bilang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dia jadi fokus kita. Yang kedua, jiwa mencari Tuhan. Hati mencari Tuhan, jiwa mencari Tuhan. Jiwa, Ibraninya nefes. Yunaninya bilang psukai. Ya. Nafas, activity of mind, will and character. Mencari apa yang bisa menyenangkan Tuhan. Pikiran kita pakai untuk menyenangkan Tuhan. Kehendak kita untuk nyenangin Tuhan. Karakter kita untuk nyenangin Tuhan. Kalaupun gak ngerti apa yang bisa nyenangin Tuhan, minimal gini, jangan nyakitin Tuhan. Ya, saudara dikasih Tuhan, samain selera kita sama selera Tuhan. Ya. Di Maliaki 3 ayat 3-4 kalau gak salah ya.
Saudara dikasih Tuhan, di sana dikatakan begini, ada sebuah ayat yang cerita begini. Ada 2 orang nih mau mempersembahkan persembahan. Yang satu tidak dimurnikan. Persembahannya ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau orang itu dimurnikan supaya persembahannya itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi dimurnikan itu supaya bisa menyenangkan Tuhan. Ya. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melakukan sesuatu, lalu kita mengalami proses, sebenarnya kalau kita lulus dari proses itu, kita menyenangkan Tuhan. Rela enggak? Relakan diri. Yuk relakan diri, fokusnya ke Tuhan. Karena kita cuma mau menyenangkan Tuhan. Ya, cuma mau menyenangkan Tuhan. Jadi yang pertama tuh hati mencari Tuhan. Yang kedua, jiwa mencari Tuhan. Dan dalam tradisi Yahudi, hati dan jiwa kalau disatukan untuk mencari Tuhan, ini sebenarnya sekali lagi bicara soal totalitas. Seluruh hidup kita fokusin untuk nyenangin Tuhan. Kalau enggak, integritas enggak akan bisa kita jaga. Kita cuma sanggup jaga integritas kalau kita cinta sama Tuhan dengan luar biasa. Amin. Mau menyenangkan Tuhan. Yang ketiga, tadi Daud memberi petunjuk kepada Salomo. Mulailah mendirikan tempat kudus supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Bukan kebetulan dia taruh bagian itu, saudara. Karena bisa saja Salomo mendirikan sebuah gedung besar tapi untuk nama Salomo. Tapi Tuhan lewat Daud bicara kepada Salomo, yang kau dirikan bukan untuk nama siapa-siapa, itu untuk nama Tuhan. Saudara mau bangun integritas, mau bangun rumah Tuhan, rumah itu didirikan untuk nama Dia, nama Tuhan. Motivasi. Apa yang kita lakukan di kantor, untuk siapa? Kita lakukan di dalam keluarga, untuk siapa? Kita layani Tuhan di gereja, untuk siapa? Motivasi kita, nama pribadi, nama rayon, nama gereja, harus nama Tuhan. Be a selfless, nameless servant of God. Integrity. Kalau engkau hidup bukan untuk dirimu lagi, tapi hidup untuk Tuhan. Saudara, firman ini jadi rema banget buat saya masuk 2021. Saya sharing hari ini, saya berdoa itu jadi rema buat saudara juga. Hidup, bangun semuanya untuk Dia. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, oh, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Urabaya shana bayarani abataka baya shana bayarani abaya sada bayarana bayarana. Urabataka baya shana da bayarana baya sada bayarana. Mari kita angkat hati kita sama-sama. Hamba berdoa, firman singkat ini Tuhan jamah dan urapi, sehingga yang kami dengar, yang kami saksikan bukan cuma menjadi tontonan, tetapi masuk dalam hati dan hidup kami semua. Engkaulah Tuhan yang kami cari dan kejar, terus kepadamu-lah pikiran, hati, jiwa kami tertuju. Dan apapun yang kami bangun dalam hidup kami 2021 itu untuk nama Tuhan. Menyenangkan-Mu, mencintaimu lebih lagi. Tolong kami Tuhan. Gak mungkin kami bisa lakukan tanpa Tuhan campur tangan.
Roh Kudus tolong kami Tuhan. Hamba berdoa, jamaah-jemaat-Mu yang sakit, Honamaya Syakaba, yang lemah tubuh, jamah dalam nama Yesus. Sembuhkan, kuatkan supaya mereka bisa bangun rumah Tuhan, supaya mereka bisa bangun integritas. Kuatkan, sembuhkan, sehingga bisa dipakai sama Tuhan untuk penuaian jiwa besar-besaran. Kuatkan dan sembuhkan, berkati ya Tuhan, supaya bisa mereka semua dipakai jadi messenger of the third Pentecost. Jamah dalam nama Yesus Tuhan, berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Keluarga-keluarga dipulihkan, diberkati. Dan tiap pribadi lepas pribadi yang beribadah pada hari ini, semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, makasih. Terima kasih. Makasih Tuhan. Ucap syukur buat semuanya. Kami sudah terima berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Mari jemaat Tuhan bersama-sama dengan iman kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya hari ini semua kita dalam keadaan baik dan bersuka cita karena kita punya Tuhan yang baik dan penuh kasih. Bersama saya dengan Joyka Manurung akan menyampaikan informasi mengenai kegiatan gereja kita dalam 1 minggu ke depan. Pertama-tama, kami, pelayan jemaat dan jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Johannes Raja Guguk, Kepala Rayon 1G dan Gembala GB HOJ Kramat Jati. Kiranya berkat dan rahmat-Nya berlimpah atas Bapak dan keluarga. Mari jemaat Tuhan untuk terus menyala-nyala dalam doa, pujian, dan penyembahan yang diadakan oleh gereja kita. Di setiap hari Selasa, jemaat Tuhan boleh bergabung dalam prayer room. 15 menit kita berdoa bersama-sama dan kita percaya 2-3 orang berkumpul sehati, maka Tuhan turut hadir dalam setiap apa yang kita doakan. Dan di setiap hari Rabu, kita akan terus menaikkan doa kita bagi Indonesia. Kita percaya Tuhan akan melawat Indonesia dari generasi, pulau, dan suku. Jumat is CGD. Mari bergabung bersama berfellowship dalam Care Group atau CG. Dan Jumat ini kita akan diberkati melalui kesaksian dari keluarga seiman tentang bagaimana mereka harus berjuang melawan COVID-19. Demikian informasi kegiatan gereja kita yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan 24 Januari 2021 via YouTube. Telah dibuka kelompok saat teduh, di mana pesertanya hanya 7 orang dalam satu kelompok. Dan dalam setiap kelompok ada gembalanya loh, yang akan membimbing kita bagaimana caranya membuat saat teduh dan membagikannya. Bukan hanya itu, gembala kelompok juga akan selalu mengingatkan anggotanya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin bergabung, dapat menghubungi Saudari Tiur di Sekretariat Gereja. Berikut akun persembahan gereja kita. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya, 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Salam sehat selalu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menikmati ibadah yang luar biasa. Kita menyembah Tuhan dengan bebas. Kita ditaburi firman Tuhan yang luar biasa, yang menjadi bekal untuk kita sepanjang minggu ke depan. Sebelum kita pulang, kita diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Semua persembahan yang diberikan dengan sukacita, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, itu sangat menyukakan hati Tuhan. Sebelum kita memberi, Bapak Ibu bisa memberi ke alamat akun yang ada di bawah. Izinkan saya mendoakan Bapak Ibu. Tuhan, Kau mengasihi umat-Mu. Firman-Mu katakan, Kau tidak membiarkan umat-Mu kekurangan. Tuhan Yesus, Gembala kami, tak akan kekurangan aku. Terima kasih. Kau pelihara sampai saat ini. Sebab itu besok dan kedepannya pasti Kau terus akan pelihara. Berkati umat-Mu Tuhan. Apa yang diberikan, pakai untuk kepeliharanan kerajaan-Mu. Berkati keluarga demi keluarga, rumah tangga, bisnis, pekerjaan, studi, pelayanan, semuanya bersama tangan Tuhan. Melakukan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Yesus, amin. Sebelum kita berpisah, kita tentu saja mau diberkati oleh Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah engkau dengan damai sejahtera dari Tuhan. Jangan kau pernah lupa kau kesayangan Tuhan Yesus. Kau biji matanya, kau dibela, kau dijaga, kau dilindungi. Tuhan punya masa depan yang indah bagi engkau. Kemurahan Bapa, kasih Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai kedatangan Tuhan. Bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan